Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajiduhu indaha fawza wa najah. Rabbi yassir wa la tu'assir, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Abu beserta keluarga, yang kamu muliakan Abi beserta keluarga, yang kamu muliakan Aba beserta keluarga, yang kamu muliakan Tunku Sulaiman beserta keluarga, yang kamu muliakan seluruh Dewan Guru dan seluruh santriwan yang setia menonton dan menghadiri acara yang spesial pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada malam yang spesial ini kita sama-sama akan menyaksikan final mubahasah dari perwakilan kabupaten yang telah diseleksi pada babak penyisihan. Maka dalam hal ini yang akan menjadi Dewan Hakim di final mubahasah Bahsul Masail Dayah Mudi Mesra Samalanga, yaitu yang mulia guru kita bersama Tunku Mustafa Kamal, yang menjadi Dewan Hakim pada malam yang berbahagia ini, yaitu guru kita bersama Tunku Mustafa Kamal dan Tunku Zulfan Fahmi. Kepada Dewan Hakim yang mulia kami persilahkan. Baiklah, sebelum mubahasah dimulai, sama-sama kita perhatikan sebentar tata cara dan tata tertib penilaian mubahasah PHBI Mudi Masjid Raya Samalanga. Yang pertama, sistematika mubahasah. Mubahasah terdiri dari dua peserta yang mewakili dari tiap-tiap kabupaten. Bahan mubahasah akan diberikan oleh panitia sebelum libur haji. Moderator mubahasah sekaligus menjadi Dewan Hakim untuk memberi penilaian kepada anggota mubahis. Moderator mubahasah bertugas untuk memecahkan suasana jalannya mubahasah dengan menciptakan segala kemuskilan. Dalam celah-celah mubahasah, setelah dipersilahkan kepada setiap perwakilan untuk menyampaikan pendapat, moderator mempersilahkan musahih untuk mengarahkan pokok utama yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya, sebelum mubahasah ditashih oleh musahih, nutulen terlebih dulu membaca kesimpulan sementara. Selanjutnya, setengah jam sebelum selesainya mubahasah, moderator mempersilahkan musahih untuk menyimpulkan hasil mubahasah. 2. Tata tertib umum. Peserta diizinkan untuk menggunakan kitab dan bahan mubahasah yang diserahkan oleh panitia. Peserta juga mengutip pendapat dalam kitab yang tidak muktabarah, harus memperlihatkan dan menjelaskan biografi pengarang,
kepada guru pembina agar diketahui kualitas pendapat tersebut. Peserta diwajibkan untuk menggunakan pakaian rapi dan sopan sesuai yang telah ditentukan oleh panitia. 3. Mekanisme pembahasa. 1. Peserta diberikan waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan argumen. 2. Pada tahap awal moderator mempersilahkan satu peserta dari masing-masing perwakilan kabupaten untuk menyampaikan argumen. 3. Setiap peserta berhak menyampaikan pendapat setelah dipersilahkan moderator. 4. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pendapat secara acak. 5. Peserta dilarang memotong penyampaian peserta lain kecuali atas izin dari pembina. 6. Peserta wajib menyebutkan nama dan delegasinya. 7. Peserta pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi dalam mubahasah. 8. Keputusan guru pembina tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, sistem penilaian mubahasah. 1. Kekuatan hujjah. 2. Retorika berbicara. 3. Sistematika penyampaian. 4. Memiliki referensi tambahan. 6. Mengikuti aturan mubahasah. Terakhir, wewenang moderator mubahasah. 1. Moderator mubahasah mencatat nama peserta yang berbicara untuk diberi nilai. 2. Semua argumen dalam mubahasah akan dinilai dan diputuskan oleh moderator mubahasah. 3. Keputusan moderator mubahasah bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. InsyaAllah para peserta sudah paham dan mengerti akan tata tertib acara mubahasah. Dalam sebuah akad kerja, khususnya akad yang dilakukan oleh pemerintah dan pegawai yang biasanya kita sebut dengan pegawai negeri sipil atau ASN atau PNS atau nama semacamnya. Ada suatu akad atau kalau kita katakan ada suatu hubungan kerja antara pegawai dan pemerintah yang mencakup di dalamnya gaji, honor, ikatan kerja, aturan, dan lain-lain. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari atas pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu SK. Setiap kontrak kerja gaji yang diperoleh oleh setiap pegawai diberikan sesuai dengan kinerja yang sudah ditentukan waktunya. Namun, fakta di lapangan, terkadang ada pegawai yang sering bolos dalam bekerja, namun gaji mereka tetap seperti kontrak sebelumnya. Dalam hal ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, digolongkan dalam akad apakah kontrak antara pegawai negeri sipil dengan pemerintah, dan yang kedua, apa konsekuensi gaji pegawai yang bolos dalam bekerja. Dua rumusan masalah inilah yang kita angkat pada tema mubahasah pada malam ini. Dalam hal ini, untuk membuka acara kita persilahkan Regu A menyebutkan nama dan delegasi untuk menyampaikan pemaparan sekitar 10 menit. Regu A dipersilakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Nazariadi. Sedangkan teman di samping saya bernama Arif Hidayat. Kami berdua merupakan perwakilan daripada delegasi Kabupaten Pidijaya. Dari rumusan masalah yang pertama, digolongkan dalam akad apakah kontrak antara pegawai negeri sipil dengan pemerintah? Maka menurut hemat kami dan juga sudah kami periksa di beberapa kitab turas lainnya, bahwasanya kontrak yang dilakukan antara PNS, pegawai negeri sipil dengan pemerintah termasuk dalam akad ijarah, karena berlandasan daripada makna ijarah yang kami kutip daripada kitab Hasyiah Syarqawi ala Tahrir juz 3 DKI. Tamlikul manfaatil maqsudatil qabilati lil badli wal ibahati bi'audin ma'lumin. Mempermiliki dimaksudkan bagi yang menerima bagi pemberian dan membolehkan dengan ongkos yang maklum. Maka dipahami dari SK yang diberikan oleh pemerintah yang melampirkan tentang pengangkatan sebagai PNS, stabilitas pekerjaan, pengangkatan jabatan, golongan dan gaji, baik gaji pokok maupun gaji tunjangan, pensiun, adapun masa bekerja. Semuanya tertera di SK, baik dari pekerjaannya yang telah maklum, jabatannya, lama masa bekerja, dan ujrah, adapun gaji yang didapatkannya. Artinya SK tersebut menjadi akad ujrah bagi PNS tersebut dengan pemerintah dalam bentuk lafai kinayah yang berupa kitabah. Maka menurut kemampuan kami dan juga sudah kami lihat di beberapa kitab turas lainnya, bahwasanya akad yang dilakukan oleh PNS, pegawai negeri sipil dengan pemerintah, adalah akad ijarah jasa dalam bentuk kinayah. Karena akad terbagi kepada dua, ada akad yang shareh dan ada yang gairu shareh. Adapun akad kinayah, bahagian daripada kinayah yaitu akad maktub. Jadi akad maktub itulah yang dilakukan antara PNS dengan pemerintah. Apakah sah? Menurut kami sah, sebagaimana yang tertera dalam kitab Fiqh ala Madhab Arba'ah juz 3 halaman 100. Dan jika mendatangkan oleh dua orang yang berakad di atas akad yang berbentuk tulisan seperti yang ma'ruf pada zaman Gudeng, maka bahwa sungguhnya itu sah, dan berdirilah tauqi' di atas yang berbentuk tulisan pada makam talafut dengan siagat, maka ada ia itu daripada bab kinayah. Maka sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pemaparan Regu A, kita bisa menyimpulkan bahwa Regu A mengkategorikan jalinan akad antara PNS dengan pemerintah bagian daripada akad ijarah, dengan landasan bahwa SK yang terikat antara PNS dengan pemerintah termasuk dalam akad kinayah, dalam arti akad ijarah sewa manfaat yang bentuknya kinayah. Kemudian pendekatan yang dilakukan, yang diusung oleh Regu A, mengapa mereka mengkategorikan akad pemerintah dengan PNS bagian daripada ijarah, karena seluruh aspek takrif dan rukun-rukun ijarah terpenuhi dan sempurna pada jalinan akad antara PNS dengan pemerintah. Oke, itu bagian daripada kesimpulan Regu A. Kemudian kita akan dengarkan pemaparan daripada Regu B.
Kita berikan waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara. Guru-guru kami yang mulia, para santri sekalian, berangkat dari kaidah hukmu syai'in far'un an tasawwurihi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Miswari dan rekan di samping saya Arinal Haqqi. Kami delegasi dari Aceh Utara. Baik, saya lanjutkan. Berangkat dari kaidah hukmu syai'in far'un an tasawwurihi. Sebelum kita mengetahui sesuatu, harusnya kita tahu dulu apa sesuatu tersebut. Maka terkait dengan pegawai negeri sipil, sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya kontrak antara PNS dengan pemerintah digolongkan dalam akad kerja atau akad pekerjaan. Maka dalam konteks ini, perjanjian antara pegawai negeri dengan pemerintah sudah mengatur hubungan kerja mengenai hak dan kewajiban, gaji, tunjangan, jangka waktu kerja, dan berbagai macam syarat dan ketentuan lainnya. Maka sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dari beberapa info tentang seluk-beluk PNS yang kami dapatkan, baik dari narasumber atau web yang terpercaya, hasil analisa kami menyatakan bahwa akad yang dilakukan antara pegawai negeri sipil dengan pemerintah merupakan akad ijarah. Kenapa kami memilih akad ijarah? Ada dua landasan yang paling mendasar. Alasan yang pertama adalah karena kriteria yang ada pada definisi ijarah semuanya ada dalam ta'rif daripada kontrak PNS dengan pemerintah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kontrak pegawai negeri sipil dengan pemerintah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada dalam ijarah. Sebagai pembuktian, merujuk kepada referensi dalam kitab Hasyiah Syarkawi ala Tahrir karya Imam Syarkawi juz 3 halaman 181 cetakan DKI menyatakan bahwa al-ijaratu syar'an aqdun ala manfa'atin maqsudatin ma'lumatin qabilatin lil bazli wal ibahati bi'iwadin ma'lumatin. Maka di sini pada ta'rif kait yang pertama adalah akad. Akad ini sendiri dalam kitab Mu'jamul Ma'ani disebutkan bahwa al-aqdu ittifaqu bainat tarfaini yaltazibu bimuqtadahu kullu minhuma tanfidha mattafaqa alaih. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak yang dengan kesepakatan tersebut tembus apa yang disepakati. Maka antara pegawai negeri sipil dengan pemerintah sudah ada kesepakatan ataupun perjanjian dalam bentuk SK yang kemudian tercapai apa yang telah disepakati dengan ijab dan qabul. Itu kait yang pertama. Kita masuk dalam kait yang kedua, manfaat yang maksudah. Perlu kita ketahui bahwa pegawai negeri sipil ada dua. Ada pegawai negeri sipil seperti guru, ada juga anggota bersenjata Republik Indonesia seperti TNI. Manfaat yang maksudah pada guru adalah mencerdaskan anak bangsa. Kemudian manfaat maksudah pada TNI atau Polri adalah menjaga pertahanan dan ketertiban negara. Itu kait yang kedua. Kemudian kait berikutnya qabilatin lil bazli ma'lumah wal ibahati bi'iwadin ma'lumatin. Semua kait yang ada pada ta'rif ijarah ini ada pada kontrak PNS dengan pegawai negeri. Itu merupakan alasan yang pertama. Kami lanjutkan alasan yang kedua, karena rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada pada ijarah semuanya ada pada kontrak PNS. Merujuk kepada Hasyiah Syarkawi ala Tahrir karya Imam Syarkawi juz 3 halaman 94 cetakan DKI, wa arkanuha arba'atun aqidun wa sighatun wa ujratun wa manfaatun. Bahwa di sini rukun yang pertama adalah aqid. Aqid di sini si mukri berposisi sebagai pegawai dan si muktari berposisi sebagai pemerintah. Kemudian sighat. Sighat antara PNS dengan pemerintah melakukan sighat dalam bentuk tertulis ataupun SK sebagaimana disampaikan oleh kelompok barusan. Kemudian ujrah. Salah satu syarat daripada ujrah adalah maklum. Maka di sini ongkos yang diberikan kepada pegawai negeri sudah maklum dan jelas tertulis dalam surat keterangan.
Dan yang terakhir adalah rukun manfaat. Salah satu syarat daripada manfaat adalah mutaqawwamah. Makna mutaqawwamah ini sendiri tercantum dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 110 yang menyatakan bahwa maksud daripada mutaqawwamah liyahsuna bazlul mali famuqabalati, layak diberikan harta untuk ganjarannya. Maka di sini pegawai negeri tentunya sangat layak diberikan ganjaran atas apa yang telah ia berikan kepada pemerintah sebagai pengabdiannya. Barangkali ini sebagai landasan awal dari kami. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik. Pemaparan yang disampaikan oleh Regu B, kita bisa melihat, bisa menganalisa tidak jauh berbeda dengan pemaparan daripada Regu A. Hanya saja Regu B punya landasan yang kedua bahwa jalinan akad antara PNS dengan pemerintah punya kemiripan dengan akad ijarah dari terpenuhinya segala aspek-aspek dalam kata-kata takrif, kemudian segala rukun dan syarat pada akad pegawai dan pemerintah juga sama dan persis seperti yang akad ijarah. Kemudian referensi yang digunakan oleh Regu B dan juga Regu A kami lihat pun sama dalam kitab Hasyiah Syarkawi, artinya Syarkawi ala Tahrir. Walaupun punya ibarat yang berbeda, Regu A mendefinisikan dengan tamliku manfaah, sedangkan Regu B dengan akdun manfaah. Ini mungkin persoalan takrif akan kita kritikkan nanti di sesi kedua. Kemudian Regu C, kami persilakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu sejenak untuk kami untuk memaparkan rumusan masalah yang telah disajikan oleh panitia. Sebelum kami memaparkan, saya dari Regu C atas nama Tengku Rizki Fonna Bakrizal dan rekan di samping saya atas nama Tengku Rizki Wahyudi. Kami berdua merupakan delegasi dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Baik, dari judul yang diberikan yaitu status gaji pegawai negeri sipil dan akadnya. Ada 2 rumusan masalah yang diberikan, yaitu digolongkan dalam akad apakah kontrak antara pegawai negeri dengan pemerintah. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan tanggapan terhadap 2 rumusan masalah yang telah disajikan oleh panitia. Untuk jawaban terhadap rumusan masalah yang pertama, jika kita melihat nas-nas kitab yang telah disajikan oleh panitia, ada 2 opsi yang paling muncul ke atas permukaan, yaitu antara ijarah ataupun kepada irzak. Namun, jika kita menelisik kembali deskripsi masalah, kita tidak bisa menyatakan secara mutlak bahwa akad PNS itu ijarah saja ataupun digolongkan ke dalam irzak saja. Karena menurut sudut pandang kami, ada salah satu syarat ijarah yang tercantum dalam redaksi I'anatul Talibin jilid 3 halaman 131 yang menyatakan bahwasanya keadaan sebuah manfaat harus maklum. Dan menurut kami syarat ini tidak diperdapatkan dalam realita PNS pada masa ini, sehingga ijarah menjadi tidak sah. Meskipun jika kita melihat SK yang dikeluarkan pemerintah, lafaz-lafaz yang ada di dalam SK mengindikasikan kepada akad ijarah karena adanya unsur muawadhah pada SK. Tapi di saat kita nyatakan dia ijarah sedangkan syaratnya tidak mencukupi, maka ini menjadi karinah yang menyatakan hanya dari segi lafazlah dia mengarah kepada ijarah tapi tidak secara makna. Sedangkan menurut kaedah fikhiyah yang diabadikan di dalam kitab Syekh Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, yaitu Al-Qawaidul Fikhiyah wa Tatbiquha fi Mazhabil Arba'ah jilid 1 halaman 403 menyatakan al-ibratu fil uqudi lil maqsudi wal ma'ani la lil lafdi wal mabani. I'tibar dalam sebuah akad itu adalah makna yang dikandung dalam akad tersebut, tidak dilihat pada lafadznya ataupun susunan-susunan yang ada di dalam SK.
Redaksi ini menegaskan bahwasanya barometer dalam sebuah akad adalah maknanya, bukan dari segi lafadznya. Maka pada akad PNS ada penegah ataupun disebut manek, sehingga SK-nya tidak dapat dimaknai sepenuhnya sebagai ijarah. Dan lagi, jika kita menyatakan bahwasanya pada akad PNS terjadi akad ijarah, maka sama dengan terjadilah yang namanya luzum akad baina tarfaini, sehingga kedua belah pihak tidak bisa meninggalkan perjanjian hingga batas yang ditentukan dan tertunainya segala perjanjian-perjanjian yang tertera di dalam akad. Dan jika salah satunya mati, maka terhadap ahli waris harus melanjutkan perjanjian, dan begitu pun pada ujrahnya, sesuai dengan redaksi yang terdapat dalam kitab Najmul Wahad fi Syarhil Minhaj jilid 3 halaman 387. Idza matal mustajiru istaufa warithuhu al manfaata awil ajra. Apabila seorang mustajir wafat, maka manfaat tersebut harus dilanjutkan oleh warisnya ataupun ujrahnya tersebut harus diberikan kepada warisnya. Sedangkan pada realita PNS pada masa ini tidak berlaku demikian. Pekerjaan yang ditinggalkan oleh almarhum yang belum tuntas tidak dilanjutkan oleh ahli waris, dan begitu pun pada ujrahnya. Namun jika seandainya kita pertangguhkan lafaz yang ada dalam SK tersebut mengindikasikan kepada irzaq, juga tidak ada indikator ataupun karinah yang menunjukkan kepada ijarah, karena perjanjian yang ada di dalam SK memberitahukan adanya ikatan muawadhah, sedangkan irzaq bukanlah hal yang dapat dikategorikan pada bab muawadhah, tapi masuk dalam bab ihsan, sebagaimana yang tercantum dalam redaksi Kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah jilid 3 halaman 101. Sehingga menurut hemat kami, dari segala alasan-alasan yang telah kami berikan, kami berpendapat bahwasanya hanya dari segi akad bahwa dia digolongkan kepada ijarah. Namun jika dilihat dari segi makna, dia bisa jadi digolongkan ke dalam irzaq, karena ada manek-manek yang menegah untuk digolongkan kepada ijarah. Mungkin inilah landasan pertama bagi kami untuk permulaan mubahasah pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala perhatian kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reguse memberikan tanggapan bahwa akad PNS dengan pemerintah tidak sepenuhnya bisa kita golongkan bagian daripada akad ijarah, dan juga tidak sepenuhnya bisa kita golongkan bagian daripada arzak ataupun bentuk apresiasi daripada pemerintah kepada PNS. Ada dua alasan mengapa Reguse tidak menggolongkan secara mutlak bahwa akad PNS dengan pemerintah bagian daripada ijarah, karena landasannya dari satu kaedah yang sudah diabadikan oleh Syekh Imam Az-Zuhaili, bahwa al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la bil alfazi. Substansi daripada suatu akad muamalah terletak pada ma'ani, pada tujuan daripada akad ijarah, bukan pada lafadznya. Dalam SK PNS menurut pemaparan daripada Reguse, jika kita melihat dari segi redaksi lafadz pada SK, ini menunjukkan bahwa SK ataupun akad yang tercantum dalam SK bagian daripada akad ijarah. Tapi jika kita melihat daripada substansi dan hal yang sangat inti daripada akad PNS dengan pemerintah, ada hal-hal ataupun bahasa Reguse, ada mawanik-mawanik, ada hal-hal yang dapat menghilangkan ciri khas ijarah pada akad PNS. Kemudian untuk kita digolongkan akad PNS dengan pemerintah bagian daripada arzak punya kerancuan, karena arzak seperti yang tercantum dalam beberapa referensi, arzak ini bersifat ghairu muawazah, artinya tanpa ada timbal balik antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan akad ijarah, jika kita perhatikan dari lafaz ataupun redaksi SK, ini menunjukkan adanya muawazah, adanya timbal balik antara pemerintah dengan PNS. Lebih kurang seperti itu.
Terima kasih. Setidaknya kita sudah menemukan, sudah merangkum ada 2 poros utama dari 3 regu yang baru saja menyampaikan gagasan. 2 regu yang pertama, regu A dan regu B, berpendapat bahwa akad yang terjalin dalam ikatan PNS dan pemerintah bagian daripada akad ijarah, sedangkan regu C memberikan satu rincian bahwa tidak sepenuhnya bisa dikategorikan bagian daripada ijarah dan juga tidak sepenuhnya sudah secara mutlak bisa digolongkan bagian daripada arzak dengan alasan-alasan mereka masing-masing. Kemudian regu C, regu D, kami berikan waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyuril. Teman di samping saya bernama Muhammad Habib Albi. Kami merupakan delegasi dari Pantai Barat Selatan. Tengku-tengku para mubahis, terkait kontrak antara PNS dengan pemerintah, para regu lain tadi sudah menjawab. Regu A dan regu B menjawab bahwa akad kontrak antara PNS dengan pemerintah digolongkan ke dalam akad ijarah. Sedangkan regu C memilah ada dari segi akad dia digolongkan kepada ijarah, sedangkan ditinjau dari sisi lain dia digolongkan kepada irzak. Sedangkan menurut kami, menurut hemat kami, kontrak antara PNS dengan pemerintah itu digolongkan kepada arzak. Dalam argumen kami ini, kami merujuk kepada referensi nomor 4, itu di dalam kitab Najmul Wahaj Syarah Minhaj juzuk 5 halaman 354. Di sana dijelaskan tentang jamikiyah. Untuk mengetahui apa itu makna jamikiyah, di dalam kitab Mausu'ah Fiqh Islami juzuk 25 halaman 136, jamikiyah adalah gaji para pekerja ataupun para pelayan, para pengabdi negara, baik itu tentara ataupun pejabat-pejabat tinggi yang lain. Jadi di dalam kitab Najmul Wahaj Syarah Minhaj, sebahagian para ulama menyangka bahwa jamikiyah ini digolongkan ke dalam akad ijarah, sehingga karena dia digolongkan ke dalam akad ijarah, para pegawai-pegawai yang tidak maksimal dalam bekerja, mereka tidak bisa mengambil hak apapun, hak sesuatu dari bolos mereka bekerja. Walaysa kadzalik, tapi sebenarnya tidak demikian. Anggapan para ulama tersebut menurut Ad-Damiri, Kamaluddin Ad-Damiri, bahwa jamikiyah ini, gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada para pegawai, itu digolongkan ke dalam arzak ataupun irzak, yaitu berdasarkan irzak ini dikategorikan ke dalam ihsan dan musamahah sosial. Kenapa tidak digolongkan ke dalam ijarah? Karena akad ijarah adalah akad muawadah, akad transaksi timbal balik di antara dua belah pihak, yaitu antara mustajir dengan muajir. Sedangkan menurut kami, ada pada kasus PNS, pegawai negeri sipil, tidak muawadah sepenuhnya, yaitu pada waktu-waktu tertentu, itu pada masa hari libur seperti libur puasa dan lain-lainnya, ataupun pada jam kerja lainnya, mereka tidak tidak ada muawadah di situ. Makanya di sini digolongkan ke dalam arzak. Kemudian alasan yang lain kenapa kami memilih kepada arzak, sebagaimana yang telah kita ketahui, ijarah ini merupakan akad luzum minat tarfain, akad yang luzum di antara dua belah pihak. Sedangkan menurut kami belum menemukan pada kasus PNS di mana sisi luzum di antara pemerintah dengan PNS, yaitu dari segi pemerintah bisa mem-PHK
para pegawai dengan semena-mena. Itu yang pertama. Kemudian kami juga menguatkan pendapat kami kenapa memilih kepada arzak, itu di dalam kitab pada referensi nomor 10 kitab Al-Furuq karangan Imam Al-Qurafi jilid 2 cetakan Darul Assalam halaman 683. Di sana dibedakan antara ijarah dengan arzak, yaitu ujrah pada ijarah bisa diwariskan, bisa dialokasikan kepada ahli waris, sedangkan arzak tidak bisa dialokasikan kepada ahli waris. Sedangkan kalau kita lihat pada kasus sekarang, PNS yang sudah meninggal ataupun tidak lagi bekerja, mereka ahli waris bisa menerima gaji pensiun. Kalau menurut kami, gaji yang diterima ahli waris tersebut itu bukanlah gaji, tapi itu adalah apresiasi ataupun hadiah dari pemerintah kepada ahli waris. Nah, maka dengan ini kami berpendapat bahwa akad kontrak antara PNS dengan pemerintah digolongkan ke dalam arzak. Sekian, terima kasih.